Baik, selamat bertemu kembali di mata kuliah Introduction to Linguistic. Dan kali ini kita sampai pada pembahasan tentang morfologi. Jadi mudah-mudahan masih ingat bahwa morfologi ini merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mengkaji tentang kata dan juga pembentukannya. Meskipun demikian, di dalam morfologi juga sudah ada maknanya ya. Sehingga morfologi ini selain mengkaji tentang kata dan pembentukannya, tapi juga dampak terhadap makna dari kata tersebut juga termasuk hal yang dikaji di dalam morfologi. Ya, secara harfiah morfologi ini terdiri dari kata morph ya, ditambah dengan logi. Morph itu adalah morfem, satuan terkecil dari bahasa, dan logi, logos itu adalah ilmu. Dengan demikian, morfologi dapat didefinisikan secara harfiah itu sebagai ilmu yang mengkaji tentang morfem atau satuan terkecil dari bahasa. Kalau menurut Lieber dalam bukunya, morfologi itu dimaknai sebagai the study of word formation, ilmu yang mengkaji tentang pembentukan kata. Baik, selanjutnya untuk objek kajian morfologi secara umum itu ada dua ya yang dipelajari di sana, yaitu tentang satuan morfologi dan proses morfologi. Hal-hal terkait dengan morfologi secara lebih detail tentunya nanti akan dibahas di dalam mata kuliah morfologi. Dan di sini kita akan coba kaji secara umum saja karena ini adalah bagian dari Introduction to Linguistic, jadi hanya memperkenalkan saja. Minimal kita paham apa itu pengertian morfologi dan apa objek kajian utama dari morfologi. Dan di dalam slide ini sekali lagi objek kajian utama dari morfologi itu adalah satuan morfologi dan juga proses morfologi. Nah, satuan morfologi itu kaitannya dengan morfem ya, satuan terkecil dari bahasa atau unit terkecil dari bahasa itu morfem. Sehingga di dalam morfologi itu juga dibahas tentang jenis-jenis morfem ya. Ada morfem bebas, ya, free, ada morfem terikat. Sebenarnya jenis-jenis morfem ini ada banyak ya, ada banyak sekali. Cuma di sini ini sekedar memberikan contoh saja jenis-jenis morfem yang utama, yaitu ada morfem bebas. Morfem bebas itu adalah morfem yang dapat berdiri sendiri ya. Kalau dalam bahasa Inggris misalnya ada frog, ada ride, ada car, maka dia adalah morfem yang free atau bebas. Artinya dia bisa berdiri sendiri, tidak perlu dilekatkan atau ditempelkan kepada kata yang lain untuk membentuk satu kata ya. Nah, sedangkan berbeda dengan morfem bebas, kalau morfem bound atau yang terikat, maka dia tidak bisa berdiri sendiri. Contoh morfem yang terikat adalah afik ya. Afik ini imbuhan. Misalnya kalau di depan itu kan prefix disebutnya ya. Kalau di akhir itu sufik ya. Ataupun jenis afik yang lain, misalnya di tengah itu infik, di depan dan di belakang itu disebut circumfix gitu ya. Nah, ini prefix contohnya re dalam bahasa Inggris. Re ini kan tidak bisa berdiri sendiri, sehingga dia harus dilekatkan pada kata yang lain, misalnya recover gitu ya. Unhappy gitu ya. Kemudian di sini ada ness ya, happiness misalnya ya. Kemudian di sini ada suffix is ya, maximize misalnya ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari morfem yang terikat. Kemudian contoh lainnya itu ada istilah base. Di dalam bahasa Inggris, base itu adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata, tapi dia bukan merupakan prefix ataupun suffix. Jadi base. Contohnya apa? Derm, path. Ya, ini adalah morfem-morfem yang terikat. Misalnya ada istilah endoderm gitu ya, psychopath. Nah, itu derm dengan path di sana dia adalah base, artinya dia morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata, tetapi dia bukan merupakan prefix ataupun suffix. Selanjutnya
kajian utama yang dikaji di dalam morfologi selain satuan morfemis itu juga proses morfologis atau proses morfemis. Dan dalam morfologi, proses morfologis atau morfemis ini adalah proses yang kaitannya dengan proses pembentukan kata. Dan ini ada beberapa contoh ya. Untuk membentuk suatu kata baru itu ada yang disebut dengan akronimisasi ya. Di dalam morfologi proses pembentukan kata itu ada yang disebut dengan akronimisasi. Misalnya ASAP itu singkatan dari as soon as possible. Kemudian ada komposisi, misalnya apa, red carpet gitu ya. Dari kata red ditambah carpet menjadi red carpet. Kemudian ada reduplikasi ya, roly-poly, knick-knack. Kemudian ada juga yang disebut dengan afiksasi. Jadi proses pengimbuhan, jenis pengimbuhan afik ya, proses pengimbuhan terhadap satu kata tertentu. Contohnya unhappy ya. Kemudian untuk afiksasi ini secara umum ya, proses yang melibatkan afiksasi itu kalau dalam morfologi ada istilah derivasi dan juga infleksi. Apa perbedaannya? Derivasi itu the formation of new lexeme, dia menghasilkan lexeme baru ya. Misalnya apa? Teacher ini, kata teacher di dalam bahasa Inggris itu kan perubahan dari kata kerja ya, teach ditambah dengan afiksasi yang berupa suffix er ya. Sehingga teach ditambah er itu menjadi teacher ya. Dan secara morfologis kita bisa tuliskan teacher itu consist of, tanda anak panah ini consist of ya, teacher consist of morpheme teach ya, ditambah dengan afiksasi er, ini juga merupakan morfem ya. Nah ini penting di dalam proses morfologis atau morfemis ya, yang harus dipahami bahwa di dalam morfologi analisis morfemis ini dilambangkan dengan kurung kurawal ya, dan juga anak panah. Anak panah ini menunjukkan consist of, kalau kurung kurawal ini merupakan batasan morfem. Maka teacher di sini kalau kita baca dia consist of, terdiri dari morfem teach yang merupakan morfem bebas ya, ditambah dengan morfem er negatif er, ini menyimpulkan morfem yang terikat atau tidak bisa berdiri sendiri. Dan morfem er ini dia adalah afiks yang posisinya di belakang sehingga disebutnya sebagai sufiks, begitu ya. Nah ini selanjutnya infleksi. Infleksi ini berbeda dengan derivasi. Kalau derivasi dia menghasilkan lexeme baru, kalau infleksi dia tidak menghasilkan lexeme baru. Dia hanya menunjukkan fenomena gramatikal saja. Nah, fenomena gramatikal itu banyak ya di dalam bahasa Inggris. Salah satunya adalah hal-hal yang terkait dengan number. Misalnya tunggal dan jamak, itu adalah fenomena gramatikal. Dan dalam kasus tunggal dan jamak itu fenomena tunggal dan jamak di dalam bahasa Inggris itu tidak menimbulkan lexeme yang baru, tetapi dia masih satu lexeme ya, satu lexeme dari kata asalnya ya. Misalnya di sini book ya, book ini artinya buku ya, book ya. Lexeme book ya, yang ditulis huruf besar semua itu kalau bentuk tunggalnya adalah book ya kan, kalau bentuk jamaknya adalah books. Nah, perhatikan di sini bahwa books itu adalah infleksi. Karena apa? Karena books itu adalah variasi lexeme yang sama ya. Books itu adalah anggota lexeme dari book ya. Jadi ini bukan lexeme yang berbeda, sama ya. Dia the family of words gitu ya. Secara proses morfologis dapat dituliskan books itu consist of morfem bebas book ditambah morfem terikat s yang merupakan sufiks ya. Nah, baik, jadi demikian yang bisa diperkenalkan di dalam kajian morfologi sebagai
sekedar pengantar. Jadi yang terpenting dalam pengantar morfologi ini kita bisa memahami pengertian morfologi. Kemudian yang kedua adalah objek kajian utama dari morfologi yang meliputi satuan morfologi dan juga proses morfologi. Saya ulang bahwa satuan morfologi itu kita mengenal jenis-jenis morfem ya sebagai satuan terkecil dari bahasa. Kemudian proses morfologi ini terkait dengan proses pembentukan kata yang disebut proses morfologis atau bisa juga disebut proses morfemis, dan banyak jenisnya ya, ada akronimisasi, komposisi, reduplikasi, afiksasi dan sebagainya. Untuk afiksasi ini terbagi menjadi dua, ada yang derivasi dan juga infleksi. Kalau derivasi ini menghasilkan leksim baru, kalau infleksi tidak menghasilkan leksim yang baru, tapi dia hanya menunjukkan fenomena gramatikal. Demikian, terima kasih.